Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Deselviani Hursan. Saya mahasiswa YIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Buku ini ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi dan diterbitkan oleh Republika. Buku ini berjumlah 419 halaman dengan berat 500 gram dan diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2003. Buku ini juga merupakan buku bestseller dan juga merupakan buku novel pembangun jiwa. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit sinopsis tentang buku ini. Buku ini merupakan sebuah kisah seorang santri salaf, metropolis, dan musafir yang haus ilmu. Lelaki itu bernama Fahri. Ia merupakan mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Mesir, lebih tepatnya di Al-Azhar. Di sana ia bukan hanya sendiri, melainkan dengan teman-temannya. Di sana pun ia mempunyai seorang teman yang bernama Maria. Perempuan itu merupakan perempuan yang sangat baik dan cantik. Maria merupakan seorang Kristen Katolik, namun ia juga suka pada Al-Quran. Ia bahkan hafal dengan beberapa surah, di antaranya surah Maryam. Sebuah surah yang membuat dirinya merasa bangga, karena namanya terletak pada kitab Al-Quran, yaitu surah Maryam. Pertemanan mereka terjalin sangat lama, tetapi mereka tidak berjodoh, melainkan Fahri melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain. Pertemanan mereka terjalin sangat cukup lama, namun mereka tak berjodoh, melainkan Fahri lebih memilih menikah dengan perempuan lain, yaitu Aisyah. Aisyah merupakan wanita muslimah yang bercadar. Setelah menikah, Fahri dan Aisyah diterpa masalah yang sangat cukup besar, yaitu difitnah. Ia difitnah menghamili seorang perempuan yang bernama Naura. Fahri telah mengatakan dan bersumpah bahwa yang mana ia tidak pernah melakukan hal sejijik itu, tetapi polisi membawanya untuk menjelaskan ke kantor. Setelah tiba di kantor, ia menjelaskan apa yang telah terjadi, namun Pak Polisi tak mempercayainya. Seketika ia ditahan. Di dalam penjara ada seorang polisi yang menganiayanya. Polisi itu menganiayanya dengan sangat kejam. Ia merokok dan puntung rokoknya disodorkan ke kemaluan Fahri. Fahri pun menangis dan sedih karena diperlakukannya seperti itu. Fahri sangat sedih, bahkan ia marah kepada Pak Polisi itu, namun ia tetap berdoa. Ia melaksanakan sholat dan memohon doa kepada Allah agar Allah melindunginya. Kemudian beberapa hari ia mendengar kabar Maria. Maria telah masuk rumah sakit diakibatkan drop. Mendengar kabar itu, Fahri langsung ke rumah sakit untuk mengecek Maria. Setelah sampai di sana, Fahri kaget. Ternyata Aisyah telah berada di sana. Ia pun bahkan dikagetkan bahwa Aisyah telah membicarakan yang mana Maria ingin menikah dengan Fahri. Betapa sedihnya hati Aisyah waktu Maria mengatakan ia sangat menyukai Fahri. Mau tidak mau, Fahri harus menikah dengan Maria. Aisyah memaksa Fahri, namun Fahri menolak Aisyah karena dalam hatinya Fahri ia tak mencintai Maryam, melainkan hanya Aisyah. Tapi Aisyah terus memaksa hingga saat itu Fahri melakukan pernikahan. Betapa sedihnya hati Aisyah, namun ini demi keselamatan Maria. Maria sangat bahagia dan senang. Ia telah menikah dengan seseorang yang ia cintai. Namun di sisi lain, Aisyah sangat sedih karena cintanya telah dibagi dua. Setelah pernikahan itu selesai, Fahri dibawa lagi ke penjara dan diamankan kembali. Tapi Aisyah sangat sedih. Ia tak ingin berpisah dengan Fahri. Setelah beberapa bulan kemudian, mereka ke pengadilan untuk melakukan persidangan.
Setelah melakukan persidangan yang berulang-ulang kali gagal, namun kali ini adalah sidang yang terakhir. Di sana, Aisyah, keluarga, dan teman-teman Fahri pun datang. Aisyah, keluarga, dan teman-temannya pun berdoa, semoga ada keajaiban. Namun sayang, yang diharapkan oleh Aisyah, keluarga, dan teman-temannya tidak sesuai rencana. Fahri ditahan selama-lamanya, tapi pada saat itu Maria datang dengan keadaan duduk di kursi roda. Karena kondisinya sedang lemah, ia menjelaskan kepada Pak Hakim bahwa semuanya itu fitnah. Ia mengatakan kepada semua orang bahwa itu fitnah, dan ia mengatakan pada semua ia berada dalam masalah itu. Bahkan ia menolong Naura, tapi Naura tidak berterima kasih telah menolongnya. Pada saat itu, Fahri langsung bebas, dan teman-temannya langsung berteriak dan memeluk Fahri. Namun, saat itu, Maryam pingsan karena kondisinya yang sangat lemah. Kini, Fahri, Aisyah, dan Maryam telah tinggal satu rumah. Namun, sayang, Aisyah sangat sakit hati karena cintanya telah dibagi. Hingga tiba pada saat itu, Aisyah memutuskan untuk pergi dari rumah. Karena sakit hatinya cemburu melihat Fahri dan Maria. Fahri pun merasa bersalah, bahkan ia mengajak mengaji. Fahri membawa Aisyah untuk pulang dan memperbaiki silaturahmi antara Maria dan Aisyah. Kemudian Aisyah dan Maria telah berteman dengan baik dan saling memaafkan. Pada pagi hari, Fahri mengajak istri-istrinya untuk pergi keluar menghirup udara segar. Namun, beberapa menit kemudian, Maria jatuh dan keluar darah dari hidungnya. Beberapa detik pun ia pun langsung pingsan. Hingga pada saat itu, ia dilarikan ke rumah sakit. Hingga pada saat itu, Aisyah dan Fahri mendengar suara dari dalam ruangan yang terdapat bahwa Maryam sedang mengaji serta membacakan zikir. Aisyah dan Fahri pun langsung masuk ke dalam. Kondisi Maryam pun semakin memburuk, tapi Maryam masih sempat mengatakan, bimbing aku untuk mengatakan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fahri pun memegang tangan dan membimbing Maria untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut. Dengan tenang dan tersenyum, Maria mengatakannya. Lalu ia menghembuskan nafas terakhirnya. Fahri pun menangis dengan sejadi-jadinya. Aisyah pun ikut sedih. Meskipun begitu, Maria adalah seorang perempuan yang baik hati dan sangat mencintai Fahri. Nah, tadi adalah cerita singkat dari novel Ayat-Ayat Cinta. Menarik kan? Novel ini terdapat banyak sekali motivasi, khususnya para remaja yang ingin memperdalam agama dan meraih cita-cita di negeri orang. Untuk kelebihannya, buku ini yaitu terletak pada covernya, di mana ada seorang perempuan yang berhijab warna putih. Ia menggunakan hijabnya dengan sangat baik, bahkan ia pun menutup auratnya. Dan selanjutnya buku ini mengandung banyak sekali motivasi yang seperti saya bilang tadi di atas. Di sini yang mana kita harus belajar sabar, ikhlas. Dan untuk kekurangan dalam buku ini menurut saya tidak punya kekurangan apa-apa, karena novel ini sangat bagus untuk dibaca. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.